Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Indah, mahasiswi Magister Prodi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Tentunya di setiap video kita akan sharing informasi-informasi yang bermanfaat. Dan kali ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan yang bisa dipraktekkan pada anak usia dini 3-6 tahun, dan tentunya dengan konsep yang menyenangkan. Dan tentunya sudah hadir ya informan atau narasumber kita yang expert di bidangnya, Ibu Cici Murniasih yang biasa dipanggil Teh Cici. Halo Teteh, jumpa lagi. Hai Mbak Puput. Aduh, gimana hari ini kok kayaknya ceria banget ya. Iya, ceria. Selalu tersenyum gitu ya. Iya, kan Seneng ya ketemu sama bunda-bunda dan guru-guru PAUD di Indonesia. Iya dong. Karena guru-guru PAUD itu ini ya ceria gitu ya. Karena awet muda. Iya, betul. Kenapa? Karena dia seneng bernyanyi, Iya. seneng menari. Iya. Gitulah. Mbak Put. Karena gimana Mbak Put? Hari ini kita mau ngapain ya? Ceritanya. Ini Teh minta diajarin cara operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang katanya memakai jari-jari itu. Oh iya, itu tuh Put. Teteh sering banget deh ngelihat orang tua tuh ya, dia suka melakukan kekerasan pada anak loh ketika ngajarin berhitung, Mbak Puput. Terlalu pressure gitu ya, Iya, ngomel. dia ngomel-ngomel, kekerasannya tuh nggak hanya verbal tapi fisik juga, karena saking gregetannya gitu loh ya, kok anaknya nggak ngerti-ngerti. Sebenarnya kan nggak bisa nyalahin anak ya Mbak Puput. Iya kan? Karena apa? Karena anak nggak diajarin dulu konsep awalnya, konsep dasar berhitung itu nggak diajarin. Orang tua main langsung aja ngajarkan 1, 2, 3 sampai 10, habis itu anak disuruh ngitung. Nggak ada dulu step-step konsep dasarnya, bagaimana anak memperoleh ya pengetahuan berhitungnya. Itu loh Mbak Puput, sedih saya kadang-kadang jadi orang tua yang ngomel sama anaknya, terus juga dia, maaf ya Mbak Puput, kadang-kadang ringan tangannya gitu loh ketika mengajarkan anak mau berhitung. Padahal ya Mbak Puput, kalau orang tua ngajarinya seneng, ya kan dia juga happy, anaknya juga happy, Gampang masuk juga ya. gampang masuk, pembelajarannya tuh jadi dapet gitu loh Mbak Puput. Nah coba sekarang Mang, pengen apa dulu sih? Sebenarnya konsep dasar berarti mengajarkan 1-10 dulu. Enggak Mbak Puput, jadi sebenarnya konsep dasar awal kita mengenalkan anak itu ya tadi konsep dasar bentuk dari angka itu loh Mbak Puput. Angka 1 tuh dari apa? Dari garis datar. Oh, jadi sama seperti video sebelumnya ya, yang garis kemarin tuh vertikal, garis datar, garis tegak, garis datar, miring kiri, miring kanan, ya enggak? Lengkung kiri, lengkung kanan, lengkung atas, lengkung bawah, lingkaran, titik. Itu dulu diajarin. Anak ini lengkung apa ini? lengkung atas, Lengkung atas. lengkung bawah. Oh, oke. Gitu. Mbak Puput sering banget deh tuh orang tua tuh nggak memperhatikan hal itu. Berarti gitu. angka 1 adalah garis tegak. Garis tegak. Angka 2 miring. Lengkung kanan, garis datar. Oke. Berarti angka 3 adalah gini-gini ya. Iya. Kalau angka 3 lengkung kanan atas, lengkung kanan bawah. Lengkung kanan atas, lengkung kanan bawah. Kalau angka 8? Angka 8 berarti lingkaran atas, lingkaran bawah. Lingkaran atas, lingkaran bawah. Kalau 4 berarti miring. Kalau 4 miring kiri, garis tegak. Miring kiri, garis datar, garis tegak. Oke. Gini Mbak Puput tuh. Iya, bawahnya. Begini kan. Ini. Oke. Gitu. Jadi dikenalin dulu Konsep anak konsep dasar, dia mengenal huruf-huruf dan angka-angka. Kalau itu sudah anak kuasai, sok aja Mbak Puput, pakai media apapun, si anak ajeng konsep dasar dia mengenal huruf dan angkanya, seperti itu. Tapi itu kan terkait kepenulisan ya Teh. Kalau terkait kan kita kan jumlahnya, baca, kan kita untuk anak usia dini kan nggak lepas dari baca tulis hitung Mbak. Ya, jadi harus itu satu rangkaian kegiatan yang menyenangkan. Tapi kan kalau 1 tuh begini, kalau 2 itu ada 2, itu konsepnya itu gimana tuh? Nah ini dia terkait untuk tadi kan penulisan lambang bilangan ya. Penulisan lambang bilangan. Sekarang kalau kita mau mengajarkan urutan dari lambang bilangan, nah itu kita
biasanya mengajarkan ke anak itu menggunakan tangan. Jadi gini, kalau anak gitu ya dikenalkan dari awal, mulai dari satuan, puluhan, itu dia nanti akan terbiasa, Mbak. Sudah bisa mana puluhan, mana satuan. Dia sudah bisa mengidentifikasi mana puluhan dan mana satuan. Paham nggak ya maksudnya? Contohnya. Contohnya, oke gini. Jadi kalau kita mengajarkan ke orang tua ya, ini terutama mama-mama boleh ya dipraktekkan. Kalau tangan kanan ini adalah khusus satuan. Kita mengajarkan khusus satuan ya, Mah. Ya bunda-bunda kita mengajarkannya khusus satuan. Sedangkan tangan kanan itu khusus puluhan. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi gini, kalau kita mengenalkan simbol angka 1 tuh dengan begini. Jari 1. Ya, angka 2 jarinya ada 2. Angka 3 jarinya ada 3. Angka 4 jari 4, angka 5 5. 6 kita nggak begini, Mah. Nggak begini, Mbak Puput. Karena kalau begini nanti bingung antara konsep puluhan dan konsep satuannya bingung. Jadi kita mengajarkannya begini. Ini angka 6. Ini angka 7, ini angka 8. Kalau 9 kan anak-anak susah ya. Jadi kita bilang 9 ini. Oke. Kalau 10 ini 0, ini puluhannya 1. Ini puluhan ya, Mbak Puput. Angka 10 kan 0 kan? Ya, satuannya enggak ada kan? Ya, jadi 10. Kalau 11 gimana, Mbak Puput? 11 gini. Nah, konsepnya apa? Ini puluhan, ini satuan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya. 20. Ya kan? Ya. 21. Oh, itu 26. 21, Ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini 30. Iya. Oke. Kalau ini berarti berapa? Itu 60. Nah, jangan lupa Mbak Puput di sini juga harus sama. Urutannya. Jadi jari 1, 2. Ini apa namanya? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis ya. Terus kelingking, angka 4 baru 5 jari. Berarti gini, 10, 20, 30, 40, Betul. 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100. 100 gimana tuh? Pinjem kaki mamanya. Mentok di 100 kali ya, karena Ya, untuk PAUD ya. karena untuk Jadi anak usia di dini. 90 gitu. Betul. Oke. Jadi untuk hal ini kita sudah mulai nih Mbak Puput mengajarkan ke anak itu konsep satuan dan Puluhan. Ratusan belum ya. Ya, Mohon bersabar mama-mama. Anaknya jangan diajarin sampai 100, 200, 300 pinjem kaki mamanya nanti. Ya, oke. Terus sekarang penjumlahan nih. Oke. Konsep dasar penjumlahan. Mama tahu kalau anak usia dini itu berhitungnya selalu maju, Mbak Puput. Ya kan? Dia berhitungnya selalu maju. Dari setelah angka 1, angka 2, angka 3 sampai seterusnya. Ya. Kalau seandainya anak PAUD diajarin mundur, bingung. Sekarang jangankan anak PAUD. Yang gede aja. Yang kita aja bingung. Coba 19 dikurangi 8. Ya kan masa kita mundur 19 mundur 18 17 sampai berhenti di angka 8 begitu pusing. Kita juga belum tentu hafal ya kan. 19 habis 19 18 17 16 15 buat kita mungkin mudah. Tapi buat anak usia dini bingung. Kenapa? Karena dia ada di tahap pra-operasional konkret. Wah, teorinya biasa. Jadi jangan mengajarkan anak sesuatu yang belum dia bisa menggambarkannya dengan abstrak, Mbak. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, Mbak, penjumlahan itu menggunakan benda. Jadi terlihat oleh anak ya. Betul. Contohnya nih, satu pisang ya, Mbak. Satu pisang ditambah satu pisang, itu anak sudah langsung bisa merilkannya bahwa ini ada menjadi 2 pisang. 2 pisang. Lebih baik kita menggunakan bendanya, Mbak. Ya, kenapa? Karena ya itu buat anak benda itu adalah sesuatu hal yang menarik, dan buat orang tua benda itu adalah alat peraga edukatif yang efektif untuk diajarkan ke anak. Pakai gelas-gelas di rumah juga bisa. Pakai lidi zaman dulu ngalamin nggak? Ngalamin. Saya tuh dulu bawa 100 lidi. Iya. Dikaretin 10 10 10. Iya nggak? Iya. Nah, sebenarnya kita juga bisa, nggak perlu pakai itu, kita pakai tangan. Itu juga bisa, Mbak. Asal kita tadi mengenalkan konsep satuan dan puluhannya.
Oke. Sekarang kalau pengurangan, kalau penjumlahan udah biasa ya. Mm. Nah, penjumlahan umpamanya 2 ditambah 3. Tangannya 2. Ya, kemudian kita maju. Sesuai tadi urutannya, Mbak. Masih ingat nggak urutannya? Ya, ini kan satuan, ini puluhan kan. No, Yang urutannya urutan begini nih. Ya, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Urutannya begitu kan? Kalau 2 ditambah 3, berarti kita hitungnya hitung setelah angka 2 3 kali. 1, 1, 2, 2, 3. Jadi hasilnya berapa? 5. Nah. Oke. Jadi si anak udah langsung melihat apa? Jarinya ini ada 5. Jarinya ada 5. Nah, sekarang kalau seandainya 5 ditambah 3. Berarti kan 5. Jarinya 5. Terus Tambah maju 3. 3. 1, 2, 3. Berarti 8. Betul. Gitu kan. Begitu kan ya, Kak? Oke. Sekarang kalau 12 ditambah 4. 12 kan ini. Kemana tanggal ini puluhan, ini satuan. Nah, ini kan 12 ditambah 4. Terus berhitung lagi kan. 1, 2, 3, 4. Berarti 16. Gitu. Seperti itu. Oke. Ternyata mudah ya. Ya kalau kita paham ajarkan. konsepnya ya. Iya. Nah, kesalahan dari anak berhitung itu ternyata bukan dari anaknya loh, Mbak. Dari maknya. Dari orang tua atau dari orang dewasa sekitarnya yang tidak mengenalkan konsep ke anak itu. Siap. Oke. Itu penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan. Kalau pengurangan begini, Kak. Anak tetap berhitungnya maju ya. Maju. Tidak berhitung mundur. Jadi kalau 5 dikurangi 3, berarti dia berhitung ya berhitung maju berhenti di angka 5. Contohnya gini. 5 dikurangi 3. Berarti yang di belakangnya 3 kan yang dikurangin kan? Oh, yang start awalnya 3 ya? Iya. Ya kan? Enggak dong, start awalnya 5 dong. Start awalnya 5. 5 bukan 3 kan 5 dikurangi 3. Berarti yang start awalnya berapa? 5 kan? Ini 5. Ya kan? Dikurangi 3. Ya kan? Jadi dari angka 3 berhenti di angka 5. Paham nggak maksudnya? Jadi itu gimana nih hitungnya? Gini. Jadi kalau pengurangan itu 0, Kak. Tangannya disembunyikan. Oke? Jadi begini kalau kita mau mengajarkan pengurangan. 5 dikurangi 3. Hitung angka 3 berhenti di angka 5. Oh, berarti 4, 5. Berarti berapa 5 dikurangi 3? 2. Betul. Berarti kalau 10 dikurangi berapa? 10 dikurangi 7. 5 ya. 10 kurangi 5 boleh. Berarti aku berhitung kan 6. Berarti kan dari 5 sampai 10 kan? Iya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5. Sudah masuk itu Mbak Puput Ya, konsepnya. lagi. Oke. Sekarang 7 dikurangi 4 Mbak Puput. 7 dikurangi. Berarti aku berhitung dari 4 ke 7. Iya. Berarti tangannya begini tetap satu ya. Menggenggam ya. Iya, 4 menggenggam. berarti 5, 6, 7. Berarti sisa 3. Betul. Paham gitu? Paham. Soalnya kalau anak disuruh hitungan mundur, pusing Mbak Puput yang ada. Jadi nanti dia nggak happy belajarnya. Bahkan nanti dia benci sama matematika karena menurut dia matematika sulit. Padahal kalau kita bisa mendelivery ke anak dengan yang fun, menyenangkan, anak juga menyenangkan. Gitu. Paling paham konsep jari-jari. Oke, sekarang saya kasih yang lebih susah. Aduh. Oke. 18 dikurangi 7. 18 dikurangi 7. Tangannya begini dulu. Berarti ngitungnya dari 7 sampai 18 Iya. ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ya. Ya. 7. Gini dong. 17, 18. Berarti 11. Bener nggak? Benar. Gitu konsepnya. Ya. Ya. Oke, agak pinter ya ini. Baru pertama loh ini, baru pertama diajarin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu seru kok. Ternyata matematika itu kalau dibuat yang kayak begini Mbak Puput juga tertantang ya, pengen bisa ya. Gitu. Oke, lagi Mbak Puput. 25 dikurangi 18.
25 dikurangi 18, berarti ngitung 18 sampai 25. Iya. 18 Tangannya begini tetap. tangannya Kalau begini. pengurangan ya. Nah, kalau pengurangan menggenggam ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berapa? Berarti 7. Betul. Berarti 7. Mudah kan ya teman-teman? Nah, kalau kita mengajarkan matematika ya, apalagi operasi penjumlahan dan pengurangan, itu enaknya pakai nyanyi Mbak Puput. Oh gitu ya? Iya. Asik. Iya, kalau nggak ada nyanyinya nggak seru. Nyanyinya gimana itu? Contohnya gini ya, kalau aku biasa ya mengajarkan ke ke guru-guru gitu, aku harus bawa ceritanya tentang ikan, ya, aku harus bawa tuh ikannya, ya, kemudian ikannya itu kita jadikan itu materi dalam operasi penjumlahan atau pengurangan. Ikannya asli nih? Asli. Bisa digoreng ya setelahnya? Enggak, ikan cupang yang kecil-kecil gitu ya. Okay. Jadi gini aku nih, di sana di dalam kolam ku masukkan ikan kesayangan 10 ekor berenang-renang bersenang-senang kemudian tetapi ada yang tenggelam 3 ekor ikan kesayangan. Kasihan, hai, aduh kasihan ikan 10. Tinggal berapa? Tinggallah 7. Ketiga yang tenggelam. Nah itu kalau diajarkan ke anak, itu jadi kayak soal cerita Mbak Puput. Ya, karena apa? Anak Indonesia itu kayaknya nggak suka ya soal cerita atau soal memecahkan permasalahan. Kenapa? Karena ya mungkin hanya cuman membaca teks. Tapi kalau dikasih lagu, dikasih nyanyian, itu seneng banget anak-anak gitu. Bu lagi, ikannya ditambahin Bu, tambahin. Jadi, iya kan? Tetapi ada yang bersenang, tambah 5 ekor kesayangan yang tadinya tinggal 7. Senangnya hai, aduh senangnya ikan 7 jadi 12 gitu Mbak. Seneng banget anak, kan dia langsung begini tangannya. Oke, gitu ya. Iya. Jadi menarik sekali ya Bu Cici ya. Iya. Saya juga agak bisa nih sekarang ya. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan teknik yang lebih simpel dan ramah anak ya. Betul. Pakai lagu lagi ya. Boleh banyak kok lagunya, yang lain-lain juga bisa. Nah, ntar pada video-video selanjutnya kita juga akan sharing ya terkait pembelajaran lain ya yang ramah anak dan bisa diaplikasikan oleh guru-guru PAUD dan juga ibu-ibu yang ada di rumah yang ingin menambah stimulasi kepada anaknya ya. Karena tumbuh kembang anak yang maksimal itu tidak hanya diserahkan kepada pendidikan sekolah, tetapi juga harus ada pengasuhan atau ya pelibatan dari orang tua. Jadi pendidikan dan pengasuhan itu harus bersinergi. Jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin Teh Cici ada closing statement? Ya, seperti yang sudah, closing statement Teteh adalah salah asuh anak akan rapuh, tepat asuh anak akan tangguh. Oke. Terima kasih Teh Cici ya. Sama-sama. Jangan bosan nanti untuk sharing di video-video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa ya di next video. Mohon maaf udah khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.